Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, saya sudah menyimak dan menyaksikan beberapa video kaitannya dengan mata kuliah bimbingan dan konseling, baik itu pelayanan melalui individu, kelompok, studi kasus, dan konferensi kasus. Dari kesemuanya itu menurut saya masih harus diperbaiki kaitannya secara umum saja dari semua yang ada, baik itu individu, kelompok, studi kasus, dan konferensi kasus. Yang pertama adalah kaitan dengan attending. Jadi ketika konseling itu atau siswa yang akan diberikan konseling itu menghadiri undangan dari guru BK. Setelah itu tegur sapa dulu ya, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini yang ditanyakan oleh konselor kepada konseli, apa inti masalahnya, begitu. Kemudian setelah itu dilakukan dengan pertanyaan tertutup. Jadi konselor itu tidak terlalu banyak bertanya kepada konseli, yang intinya adalah masalahnya. Misalkan masalahnya adalah ada siswa yang kalau di kelas itu tidak move on dalam belajar, begitu. Nah, bagaimana konselor itu menanyakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Setelah konseli ini bercerita tentang masalahnya, kaitannya dengan dia tidak move on dalam belajar, maka konselor itu memberikan empati kepada konseli. Empati itu merasa iba dengan masalah yang dihadapinya. Kemudian setelah itu konselor mencoba bertanya kembali kepada konseli setelah diberikan arahan dan saran oleh konselor, rencana dia apa, seperti itu ya. Setelah konseling menyampaikan rencananya, maka konselor mencoba memberikan nasihat kaitannya dengan masalah yang dihadapinya. Nah, setelah dia memberikan nasihat, maka konselor juga memberikan dorongan kepada konseli ya, untuk bangkit semangat dari move on-nya itu, dari ketidak move on-nya itu ya. Kemudian setelah itu mencoba mengkonfrontasi dari apa yang disampaikan oleh konseli dan konselor tadi. Kemudian nanti konselor menyimpulkan ya. Yang pertama disimpulkan dari konseli itu, konseli bisa menangkap dari apa yang dibicarakan tadi oleh kasus individu ya. Kemudian disimpulkan dan diakhiri dengan pertanyaan terbuka ya, diakhiri dengan pertanyaan terbuka sekaligus menyimpulkan atau mengakhiri bimbingan tersebut. Nah, saya hanya ingin mencoba mengajak mahasiswa untuk menganalisa, bentuknya boleh tulisan, boleh audio, tidak berupa video ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kasusnya adalah ada siswa yang tidak move on dalam belajar. Nah, bagaimana Anda selaku guru BK atau konselor menghadapi bimbingan layanan individu ini, siswa yang tidak move on dalam belajar? Silakan bebas saja. Ini bukan tugas mandiri, ini hanya sekedar bagaimana Anda bisa menganalisa dari sebuah kasus peserta didik ya, gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.